tidak akan ada tawar-menawar bagi penghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi selagi kita masih ada kesempatan untuk melakukan perlawanan, maka lawanlah. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Selalu dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman semua atas sumbangsi teman-teman, dukungan teman-teman terhadap channel Noverina Solihin sebagai channel penginjilan. Channel yang bersifat edukatif ini semoga bisa memberkati teman-teman semua dengan pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Dan juga dengan materi-materi apologetika yang saya bagikan dalam menghadapi serangan-serangan terhadap iman kekristenan dari luar, bisa teman-teman jadikan sebagai bahan untuk memagari diri teman-teman, untuk memperkuat benteng teman-teman ketika hal yang sama teman-teman alami. Untuk itu saya berharap kita semua semakin bertekun di dalam iman, kita semakin teguh di dalam iman, dan tidak tergeserkan sedikit pun oleh apapun juga. Dan tentunya saya berharap teman-teman semakin lebih lagi mendukung channel penginjilan ini supaya bisa menjangkau lebih banyak jiwa dan lebih jauh lokasi jangkauannya teman-teman. Dan tentunya lebih dari itu semua, kita mau semua orang yang mendengarkan apa yang saya bagikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Injil Kristus yang menyelamatkan, bisa membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Dan saya berharap kerjasama teman-teman untuk channel Noverina Solihin. Jangan lupa untuk setiap videonya di like, di subscribe, dan teman-teman jangan lupa ditekan loncengnya supaya semua video-video terbaru saya bisa terupdate oleh teman-teman. Dan jangan lupa tentunya di-sharekan ke link-link Anda semua. Karena tanpa teman-teman, tanpa kerjasama dari teman-teman semua, maka Injil tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Dan kalau Injil belum tersebar ke seluruh dunia, Tuhan Yesus belum akan datang. Untuk itu, mari kita bekerja sama lebih lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di mana kita harus mengubah paradigma. Kita harus mengubah paradigma kita. Bahwa kalau kita ingin membawa banyak orang kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Dengan cara yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, jangan sampai cara kita itu menjadi batu sandungan. Ya. Kalau toh kita sudah melakukan dengan cara yang benar dan ujung-ujungnya masih berakhir di penjara, masih berakhir dengan penganiayaan, itu sebuah kebahagiaan. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi teman-teman, pastikan dulu, kita adalah orang yang benar. Kalau kita sebagai orang benar, dianiaya, itu sebuah kebahagiaan. Karena upah kita besar di sorga. Tetapi kalau kita dianiaya karena berbuat jahat, karena berbuat yang melanggar hukum, maka itu pun tidak berkenan kepada Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus sampai di kayu salib
itu diizinkan karena disangkakan sebagai seorang penghujat. Sebagai seorang penghujat, Alkitab jelas menulis bahwa orang Yahudi merasa Yesus Kristus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi mereka itu adalah penghujatan. Dan penghujatan itulah yang mengharuskan Yesus Kristus harus dibawa ke tiang salib dan disalibkan. Kita bisa melihat, teman-teman, kita bisa melihat di Matius 9 ayat 3. Di sana dikatakan, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Karena Yesus Kristus di banyak kesempatan menyamakan dirinya dengan Allah, dan memang dia Allah. Ya, memang dia Allah, tidak salah. Nah, tapi bangsa Yahudi tidak memahami bahwa Yesus adalah Allah. Dan Yesus disangkakan sebagai penista agama. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini terhadap Tuhan Yesus. Kata orang Yahudi ini, bukan karena suatu pekerjaan baik kami ingin melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, jadi orang Yahudi tidak terima kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi ini tidak mengerti nubuatan kitabnya sendiri. Gagal paham dengan nubuatan kitab sucinya. Makanya dia tidak mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Allah, dan bagi mereka itu adalah penistaan agama. Orang Yahudi berkata kepada Tuhan Yesus. Nah, kata orang Yahudi ini, bukan karena suatu pekerjaan baik kami ingin melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, jadi orang Yahudi tidak terima kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi ini tidak mengerti nubuatan kitabnya sendiri. Gagal paham dengan nubuatan kitab sucinya. Makanya dia tidak mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Allah, dan bagi mereka itu adalah penistaan agama, yaitu menghujat Allah. Jadi teman-teman, hal hujat menghujat itu sudah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya, para nabi itu juga kenyang dengan hujatan. Tuhan Yesus kenyang dengan hujatan. Ya. Dan bahkan dia dibawa ke tiang salib karena dituduh sebagai penista agama oleh bangsa Yahudi. Jadi undang-undang penistaan agama itu sudah ada sejak dulu. Bukan hari ini saja. Dan ketidakadilan itu sudah ada sejak dulu. Para Yahudi, orang-orang Yahudi lebih memilih penjahat untuk dibebaskan ketimbang Yesus Kristus dibebaskan. Itu otak error, itu sudah ada sejak zaman dulu. Orang baik
disarankan untuk ditangkap dan dibunuh, dipenjarakan. Orang jahat dibebaskan. Itu kalau logika sehat itu tidak bisa diterima. Mengapa orang baik kok harus diserahkan untuk dipenjarakan atau bahkan dibunuh? Tapi orang jahat diminta untuk dibebaskan. Itu logika apa gitu? Logika jungkir balik. Nah, ternyata logika jungkir balik ini sudah ada sejak zaman dulu. Dan memang iblis itu bekerja selalu sama. Dengan cara yang sama. Teman-teman, kita mendengar bagaimana penderitaan yang dialami Bapak MKC di penjara sana. Penganiayaan yang dialami. Bahkan dampak dari penganiayaan itu menyebabkan dia sakit. Ya, cukup parah. Ada yang mengatakan sampai kritis. Memang beliau ini sudah memiliki penyakit bawaan, yaitu diabetes. Kemudian tambah lagi dianiaya, dikasih makan tinja. Ya kan? Belum lagi ditabokin, ditendang, dipukulin pastinya. Bisa jadi ini mengalami luka dalam dan sebagainya. Tetapi Barabas dibebaskan. Ya. Tidak sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian ketika disidang, hanya dijatuhi 7 bulan penjara. Sementara Bapak MKC diancam dengan hukuman, kalau tidak salah 10 tahun penjara. Dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Ini mengingatkan kita, ketika Yesus Barabas, si penjahat itu, diserukan untuk dibebaskan. Sementara Yesus Kristus diserukan untuk ditangkap dan disalibkan. Kita tidak menyamakan MKC dengan Yesus, tidak. Tetapi polanya itu sama. Polanya sama. Dan iblis selalu memakai pola yang sama dari zaman ke zaman. Sekarang kita dengar kembali. Ada seseorang yang bernama Joseph Suryadi ditangkap karena penistaan agama. Kalau tidak salah di Facebook dia memposting karikatur. Konon itu adalah Muhammad kemudian sedang membimbing Aisyah. Ini dilihat sebagai sebuah penistaan. Tidak akan ada tawar-menawar bagi penghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi selagi kita masih ada kesempatan untuk melakukan perlawanan, maka lawanlah. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu apa yang terjadi dengan Bapak MKC. Betapa menyedihkan apa yang dialami di penjara sana, teman-teman. Walaupun kesalahannya dengan Yahya Waloni itu sebenarnya lebih serius tuh kesalahan Yahya Waloni. Ya. Yahya Waloni ini sudah bertahun-tahun menghujat Tuhan Yesus. Ya. Sudah bertahun-tahun membicarakan Alkitab
kekristenan, ayat-ayat Alkitab dan sebagainya yang ditafsirkan sembarangan. Dan sudah tidak terhitung hujatan-hujatan yang dia lontarkan terhadap kekristenan. Sementara Bapak MKC baru kemarin sore munculnya. Dua-duanya ditangkap untuk penyimbang. Tetapi perlakuannya berbeda. Yahya Waloni yang sebenarnya jujur, itu kesalahan penistaan agama yang dia lakukan itu sangat serius. Sangat-sangat serius. Tetapi kena 7 bulan penjara. 7 bulan penjara, potong tahanan. Paling 2-3 bulan. Ya. Sementara Bapak MKC dengan berbagai penganiayaan yang dilakukan terhadap beliau sampai sekarang kritis dan diancam 10 tahun penjara. Disitulah terlihat ketidakadilan. Joseph Suryadi, gara-gara karikatur yang dia posting di Facebook, kita tidak tahu apakah akan mengalami nasib seperti MKC. Kalau bicara karikatur, itu saya sudah kenyang menonton karikatur Yesus yang dibuat tidak senonoh oleh mereka, oleh teman-teman muslim. Macam-macam karikatur tentang Yesus dibuat. Karikatur tentang Rasul Paulus. Ya, karena mereka kan paling benci dengan Rasul Paulus ya. Jadi karikaturnya macam-macam dibuat. Karikatur Yesus, Tuhan saja dia macam-macamin gitu. Ya. Waduh, itu sudah saya melihat itu sih sudah tidak aneh gitu. Dan mengapa orang Kristen tidak membawa pembuat karikatur ini ke yang berwajib? Hah? Kenapa tidak diadukan gitu? Ya mungkin orang Kristen berkata itu haknya Tuhan untuk menghakimi mereka, untuk menghukum mereka. Ya begitulah orang Kristen ya. Begitulah orang Kristen. Mereka percaya kepada Tuhannya, bahwa penghukuman itu nanti Tuhan yang hukum mereka begitu. Manusia kita ini tidak perlu menghukum mereka. Ya. Tuhan saja yang menghukum mereka. Nah, tapi apa kata Tuhan Yesus tentang mereka? Kita akan melihat di 2 Petrus 2. Ayat 9, mulai ayat 9 saya bacakan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Ya. Jadi menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal, malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dibinasakan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah dari kejahatan mereka. Teman-teman, orang yang menghujat Allah, orang yang menghujat Tuhan Yesus, itu tidak akan pernah bebas dari hukuman. Hukuman bagi mereka itu sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Orang-orang
orang yang menghina Roh Kudus, menghina Tuhan Yesus, menghina penyaliban, itu sudah tersedia hukumannya. Ya. Kita bisa baca di Ibrani 10 ayat 29 dan seterusnya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi ada 3 hal yang hukumannya sangat berat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nantinya. Yaitu yang pertama, yang menginjak-injak anak Allah. Artinya yang menghina Yesus. Ya, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma manusia. Itu menghina. Ya. Kemudian, yang menganggap najis darah perjanjian. Wah, Tuhan kok disalib? Tuhan kok mati? Ya. Dia bukan Tuhan, cuma manusia. Kok Tuhan bisa mati? Ya kan? Nah, itu namanya menganggap najis darah perjanjian. Darah perjanjian itu tertumpah di kayu salib saat Yesus disalibkan. Perjanjian apa? Jika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan engkau mengaminkan pengorbanannya di kayu salib adalah untuk menebus dosamu, untuk memperdamaikan kamu dengan Allah, maka kamu diselamatkan. Itulah janji. Itu janji. Maka disebut darah perjanjian. Siapa yang percaya, itu diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, akan dihukum. Nah, orang-orang yang mentertawakan, menganggap sebagai sebuah kebodohan penyaliban tersebut, itu namanya menganggap najis darah perjanjian. Dan memang ada ayatnya dikatakan bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi saya ulangin, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan kepada dia yang menginjak-injak anak Allah, berarti menghina Yesus, ya, menghina Yesus yang adalah Tuhan. Kemudian yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, artinya yang menghina penyaliban Kristus, menganggap itu sebagai sebuah kebodohan, dan menganggap itu tidak mungkin terjadi. Ya, masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan ditabokin, dicambukin? Ya, dan itu memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Seperti tertulis, berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Binasa di mana, teman-teman? Bukan cuma di dunia ini, binasa di neraka. Ya. Bisa jadi waktu di dunia dia happy-happy, selamat gitu kan? Tapi di akhirat nanti tidak ada pilihan. Mereka pasti akan binasa. Kemudian, apalagi hukuman yang terberat, yaitu yang menghina roh kasih karunia. Menghina roh kasih karunia yaitu menghina Roh Kudus. Seperti Yahya Waloni mengatakan Roh Kudus. Ya, menghina Roh Kudus. Bahkan menghina Roh Kudus itu termasuk dosa yang tidak berampun atau dosa kekal, teman-teman. Jadi jangan coba-coba untuk menghina Roh Kudus, ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, ya, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi pembalasan dari Tuhan itu sangat-sangat berat. Ini yang berkata, ini Tuhan Yesus sendiri loh yang berkata, ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, teman-teman. Ya. Jadi pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, kata Tuhan Yesus. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar, ya, ngeri benar. Kalau jatuh ke
ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri, teman-teman, ngeri kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, kita jadi ingat siapa ya orang-orang yang menzolimi Ahok, satu-satu dicabut nyawanya, teman-teman. Ya. Dan bahkan orang-orang yang menghujat kekristenan juga satu-satu pergi, dicabut nyawanya, teman-teman. Jadi jangan main-main betapa beratnya hukuman yang harus dijatuhkan kepada dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi, jangan coba-coba menghina Tuhan Yesus, menghina penyaliban, menghina Roh Kudus. Berat hukumannya. Jadi, teman-teman, saya menghimbau, karena tidak ada keadilan di dunia ini, khususnya di negara Indonesia ini, untuk umat minoritas. Mari kita cerdas bertindak. Be smart. Ya. Mari kita beritakan Injil. Mari kita nyatakan kebenaran. Ya. Mari kita gaungkan kebenaran dengan cara yang smart. Kita bisa menangkis semua serangan dengan menggunakan satu-satunya standar kita, yaitu Alkitab. Istilahnya begini, teman-teman. Kalau kita ingin membuat ruangan kita lebih terang dari ruangan teman-teman yang lain, saudara-saudara muslim, perbesar lilin kita. Perbesar lilin kita. Ya. Dan kita tidak perlu meniup lilin mereka. Mengerti maksud saya? Jadi, kalau kita ingin memberitakan kebenaran, kita harus membekali diri kita, ya, dengan pengetahuan akan kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Berhentilah mencari kebenaran di luar Alkitab. Karena tidak ada kebenaran di luar Alkitab, teman-teman. Tidak ada. Dan tidak perlu, ya, untuk menyenggol-nyenggol tetangga, ya. Tidak perlu. Di mana-mana saya katakan, berkali-kali saya katakan, nyatakan kebenaran dengan cara yang benar. Standar kita adalah Alkitab. Tidak perlu mengais-ngais ayat dari kitab lain. Karena Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Allah. Dan tidak ada hukum yang bisa menyalahkan Anda ketika Anda membongkar habis Alkitab dengan kebenarannya. Jadi teman-teman, terutama teman-teman yang para murtadin, mari membekali diri kita dengan pengetahuan yang benar tentang konsep-konsep dasar iman kekristenan. Buka diri untuk belajar. Beri kesempatan diri kita untuk terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Karena kalau tidak, itu sulit, teman-teman. Ya. Karena Tuhan mau kita memberitakan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab. Artinya, mau tidak mau, siap atau tidak siap, semua kita harus belajar yang lebih banyak lagi, ya, tentang kebenaran firman Tuhan. Terutama mengenai konsep-konsep dasar iman kekristenan. Kalau konsep-konsep dasar iman kekristenan ini tidak dikuasai dengan baik,
maka susah untuk menangkis serang-serangan yang berasal dari luar. Karena ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, tentang konsep-konsep dasar iman kekristenan, akhirnya yang kita lakukan adalah menyerang mereka dengan maki-makian, membongkar habis kitab mereka, membongkar habis iman mereka. Ya memang tidak salah, tetapi kita tahu bahwa di negara ini kebebasan berpendapat itu tidak dijamin, walaupun di dalam undang-undangnya digariskan begitu. Kebebasan berpendapat itu tidak dijamin di sini. Kebebasan berpendapat itu dijamin hanya untuk kelompok tertentu saja, yang mayoritas. Sementara yang minoritas tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara, tidak boleh memberitahukan yang salah tentang mereka. Ya, tidak boleh mengais-ngais ayat dari kitab mereka, tidak boleh membahas iman mereka. Tapi mereka bebas membahas iman kita, mereka bebas membahas kitab kita, mereka bebas mengatakan apa saja tentang kekristenan. Tetapi ini tidak berlaku untuk orang Kristen. Jadi jangan heran mengapa ada orang yang pilih keluar dari Indonesia kemudian berkuar-kuar di luar. Karena itu. Ya, karena itu tadi. Tidak ada kebebasan. Kebebasan itu hanya diberikan kepada kelompok tertentu saja. Sementara kelompok lain dibungkam. Begitu teman-teman. Ya. Jadi mari kita lebih cerdas lagi. Injil harus terus diberitakan, tapi dalam koridor iman kekristenan yang benar. Mari kita semakin piawai, mari kita semakin tekun, semakin giat, semakin bersemangat menyebarkan berita Injil kepada semua makhluk. Tapi satu pegangan kita, yaitu Alkitab. Karena Tuhan mau firman Tuhan inilah yang harus diberitakan. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan pendengaran akan yang bukan firman Tuhan, begitu. Ya, kita menelanjangi ya iman orang lain itu tidak akan membuat orang menjadi Kristen. Teman-teman. Ya, karena iman tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Seberapapun kita menelanjangi imannya tetangga, membongkar apa yang diyakini oleh tetangga, itu tidak akan membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar. Percayalah, orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus ketika kebenaran ini yang diberitakan. Teman-teman, mari kita ambil satu strategi yang smart. Ya. Yaitu hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Apapun yang kita perkatakan, landasannya adalah Alkitab. Tidak perlu menjelek-jelekkan agama lain. Tidak perlu. Ya kan? Mari kita bangun iman saudara-saudara kita. Mari kita munculkan anak-anak Tuhan yang baru dengan menggunakan Alkitab sebagai standar kebenaran yang kita beritakan. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira inilah video singkat saya, sekedar untuk mengubah paradigma kita, supaya kita tidak tersandung oleh kasus hukum
Dan memang tidak perlu begitu. Tidak perlu. Ya kan? Nah, mari buka diri untuk belajar Alkitab. Buka diri untuk grow dalam pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Berikan kesempatan diri Anda untuk mendalami Alkitab. Mendalami konsep-konsep dasar iman kekristenan. Kalau Anda mendalami konsep-konsep dasar iman kekristenan dengan baik, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Karena yang bicara adalah firman Tuhan. Ada tertulis, kami tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran, tetapi yang bisa kami perbuat adalah untuk kebenaran. Yes, kalau kita berjalan di dalam kebenaran, tidak ada hukum yang bisa menyalahkan itu, teman-teman. Tidak ada. Saya kira teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, karena kalau tidak, maka akan terus berjatuhan korban-korban lagi, teman-teman, sebagai penistaan agama di negeri ini. Dan ini sayangnya hanya berlaku untuk kelompok minoritas, bukan untuk kelompok mayoritas. Ini harus kita sadari. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus smart. So, teman-teman, jangan lupa untuk terus mendukung channel Noverina Solihin, teman-teman, dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.